Halo Anak Ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pagi hari ini pembelajaran kita dari bidang bahasa Indonesia. Materinya adalah membuat puisi berdasarkan gambar. Ya, membuat puisi berdasarkan gambar. Nah, kembali tadi kita bicara tentang puisi. Anak kami masih ingat kan pengertian daripada bentuk puisi tadi atau bentuk puisi, tahu kan, yang terdiri dari beberapa bait. Nah, di sini kita membuat puisi berdasarkan gambar, artinya nanti ada gambar, nanti baru anak kami menuliskan satu puisi, ya kan? Jadi di sini artinya berdasarkan gambar itu anak kami bisa nanti menyusun satu karya bentuk puisi. Nah, sebelumnya nanti anak kami bisa mempelajari bagaimana sebenarnya cara kita menuliskan satu bentuk karya puisi. Nah, katanya puisi itu bisa kita buat ke dalam satu bentuk yang baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dia bisa berdasarkan temanya atau isi daripada puisi yang kita karang berdasarkan pengalaman. Ya, artinya dasar daripada materi kita itu yang mau kita karang itu adalah berdasarkan pengalaman. Maksudnya dengan pengalaman yang kita alami bisa kita tuangkan juga ke dalam satu bentuk karya puisi. Ya, pengalaman yang kamu alami sehari-hari, nah kita buat ke dalam satu karya puisi dengan membuat apa yang menjadi temanya, kan tetap tema itu menjadi dasar ya. Nah, kedua, bisa juga kita buat hasil karya puisi itu berdasarkan peristiwa atau fenomena, ya, kejadian yang kita lihat, kejadian yang kita alami, itu juga bisa menjadi dasar kita untuk menuliskan satu karya puisi, ya. Itu yang dikatakan fenomena, ya, peristiwa, ada kejadian, terbayang bagi kita untuk mengungkapkannya kembali peristiwa itu atau fenomena itu ke dalam satu karya puisi. Nah, baru yang ketiga, puisi itulah yang katanya dari bentuk gambar atau objek. Nah, itulah yang ada di buku, ya. Di situ ada gambar seorang polisi kan. Nah, seorang polisi ini nanti anak kami tuliskan ya satu karya bentuk puisi. Bisa. Nah, berdasarkan gambar atau objek. Tadi yang ini berdasarkan peristiwa atau fenomena apa yang pernah kita alami, kita tuangkan dengan hasil inspirasi dalam pikiran kita buatkan. Dari yang pertama dari pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang menarik bagi kita bisa kita juga tuangkan ke dalam bentuk satu penulisan bentuk puisi. Itulah yang bisa kita buat dari satu karya puisi, ya anak kami. Nah, kemudian kedua, kita disuruh juga memaknai puisi. Memaknai puisi maksudnya satu karya puisi kita baca, ya, setelah kita baca, nah kita diberikan ya satu penafsiran, pengertian apa yang menjadi tujuan daripada puisi tersebut. Itu sering kita buat di sekolah kan. Nah, ada satu karya puisi, nah disuruh kita untuk memaknainya. Kita disuruh untuk mencari apa isi daripada puisi tersebut. Nah, di situ juga dia punya satu istilah cara bagaimana kita memaknai satu puisi itu. Ya, karena sering kita baca satu puisi, nah apa maksudnya? Apa tujuannya? Kemana arahannya? Ya kan? Nah, tapi dengan mengikuti bagian-bagian penjelasan yang diberikan ini, nah anak kami pasti bisa melaksanakannya. Ya, pertama katanya cara untuk memaknai satu puisi itu adalah, nah kita menjelaskan arti, ya, arti daripada puisi tersebut. Ya, kita tahu ada satu karya puisi, nah tersusun oleh beberapa kalimat, ya kan, beberapa baris kalimat, lalu dibentuk lagi beberapa bait, ya kan. Nah, setiap bait itu bisa anak kami cari apa yang menjadi arti daripada kalimat-kalimat tersebut. Ya, sudah pasti hubungan antara satu kata dengan yang lain ada, hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain, baris ada. Nah, di situ bisa kita ambil arti yang diberikan. Ya, jadi kita harus jeli, harus tahu kemana arahannya. Nah, kedua, setelah kita mengerti arti yang diberikan dalam tiap baris, nah lalu kita mengetahui apa yang menjadi pesan yang terkandung dalam setiap kalimat tersebut.
Ada pesannya pasti. Ada arti yang terkandung di dalamnya. Ada pesan terkandungnya. Ya, seperti kemarin cita-cita lakukan. Nah, apa pesan terakhirnya? Pesannya adalah supaya kita juga punya cita-cita. Jadi kita harus mengerti, oh nanti aku kelak apa ya cita-citaku. Ya kan, ada menjadi seorang pembaca berita, ya kan, ada menjadi seorang astronot, ada menjadi seorang apa lagi? Ya, apa namanya? Ya, mau menjadi seorang dokter yang bisa mengobati ya manusia atau orang dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pesannya. Ya, setelah kita baca, ya baris demi baris, baik demi baik, kalau ada beberapa bait, nah pasti ada pesannya. Nah, itulah yang bisa kita ambil, ya pesan yang terkandung dari memaknai puisi. Baru yang terakhir, nah setelah kita paham apa yang terkandung setiap daripada baris dalam bentuk bait puisi itu, nah kita pasti mengambil satu makna tersendiri. Ya, makna tersendiri itu artinya menjadi satu bentuk kesimpulan isi. Ya kan, sudah kita pahami baris pertama dari satu bait, baris kedua, baris ketiga atau baris keempat. Nah, apa isinya sudah tahu di satu bait. Nah, masuk kita bait yang kedua. Kita maknai lagi, kita ambil lagi pengertian dari bait kedua. Apa di baris pertama, kedua dan seterusnya. Nah, kalau ada 3 bait, nah ambil lagi yang ketiga. Nah, dari ketiga bait inilah nanti ya pasti akan muncul makna tersendiri yang menjadi satu kesimpulan isi. Oh, ini tadi pertama, oh ini rupanya isinya. Oh, yang kedua, bait kedua ini. Nah, oh bait ketiga ini. Nah, kamu simpulkanlah apa yang menjadi satu kesimpulan isi. Itulah caranya ya supaya kita memahami dari setiap puisi yang kita baca. Bisa kan anak ibu? Nah, jadi nanti anak kami yang menjadi tugas ya dari materi kita, pelajaran kita ini adalah, nah lihat di situ ada gambar ya, bagian objek itu gambar seorang polisi. Nah, coba anak kami buat satu bait saja ya tentang gambar di samping kanan itu. Itulah gambar polisi tersebut. Bisa kan? Ya, satu bait aja tentang ya cerita si polisi ya. Boleh anak kami buatkan ya, pertama sebagai tugasnya apa ya kan, kemudian nah kegiatan dari polisi ini apa, nah kemudian nah boleh kita ungkapkan misalnya nah apa yang menjadi penolong daripada polisi ini, dia sebagai menjaga ketertiban lalu lintas. Nah, kita sebutkan dia fungsi dia sebagai menertibkan lalu lintas, boleh. Atau kamu mau lihat dalam bentuk apa, dia dari sisi mana mau anak kami buat dalam bentuk puisi. Nah, kegagahannya ya kan, dari berpakaiannya, topinya, semuanya. Nah, boleh. Jadi anak kami boleh susun kan, pertama bait yang pertama tentang perawakannya, kegagahannya. Nah, yang kedua, nah baru sebagai tugasnya, tanggung jawabnya ya kan, bait kedua. Nah, dia menjaga keamanan lalu lintas. Nah, boleh ketiga. Nah, jasanya polisi ini sangat besar. Dengan ya pekerjaan sehari-hari dilakukan polisi itu di jalan raya. Nah, berarti kita menjadi aman dan tertib dalam berlalu lintas. Bisa kan ada ibu? Nah, buatlah nanti boleh 1 bait, 2 bait, 3 bait. Tapi tetap temanya itu adalah tentang polisi, ya kan? Udah ibu sebutkan tadi bait pertama apa, kedua dan ketiga. Berarti sudah dapat 3 bait. Bisa nah ibu? Oke, itulah menjadi tugas kita di pelajaran ini. Terima kasih.